Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa thabati alaih. Pasal bab yang mempelajari tentang memilih ilmu dan guru, wal ustadi dan guru, wasyarik dan teman, wa thabati alaih dan komitmen dalam belajar. Ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan komitmen dalam belajar. Yang bagi li thalibil ilmi, sebaiknya, seyogyanya bagi penuntut ilmu, termasuk nih kita nih yang lagi belajar, ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu, memilih ilmu yang paling baik, yang paling bermanfaat, yang paling bagus dari setiap ilmu yang dipelajarinya. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, dan memilih ilmu yang sangat dibutuhkan di dalam hal agamanya. Fil hali, pada saat ini, pada saat itu juga. Wa thumma, kemudian setelah itu, ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, kemudian setelah mempelajari ilmu yang paling bagus, yang paling manfaat, yang paling yang paling dibutuhkan, kemudian setelah itu baru yang pertama ilmu yang dibutuhkan dalam hal agama, yang paling penting, yang paling urgent, yang saat itu juga. Baru setelah itu ilmu yang belajar tentang kedepannya, masa depan. Nah, di sini diterangkan ilmu yang paling baik, yang paling bagus, yang sangat dibutuhkan pada saat ini juga adalah hal-hal yang wajib, yang fardu. Yang disebut dengan ilmu yang dipelajari sangat urgent saat ini juga dalam hal agamanya, al ilmu bil furudi allati tuftardu alaihi fil hali bal fi jamil ahwal mithlis sholat. Jadi ilmu agama, jadi yang paling utama apa? Ilmu yang wajib kita pelajari itu, yang paling penting, yang paling utama di agamanya dulu. Wabil khusus ilmu yang dibutuhkan saat ini juga, malah semua keadaan seterusnya. Apa itu? Contohnya ilmu sholat. Tuh. Jadi ilmu sholat ini ilmu yang wajib pertama kali dalam hal agama dipelajari. Makanya guru-guru kita di Masjid Huda ini, Pak Haji Eko, Ustaz Abdul Hada, ini gurunya nggak pernah bosan ngingetin untuk sholat dijaga, sholat tepat waktu, ilmu sholat. Jadi jangan, kalau diingetin tentang sholat jangan bosan. Ya, kan di kitab itu dijelaskan kalau kita lagi belajar, di hati kita, gua mah ini udah denger, gua mah ini udah tahu. Kalau begitu berarti ada punya sombong. Nah, kalau sombong itu berarti ilmu mental gitu. Ya mungkin di kita mah bisa ngejaga jamaah sholatnya, tapi kan ada nasihat ini bukan hanya buat kita aja, tapi di luar sana. Jadi nasihat ini kedengaran dari luar. Mungkin ada saudara-saudara kita yang belum tahu ketika dengar ini, yang mudah-mudahan yang belum sholat bisa sholat. Karena penting. Jadi ilmu sholat ini ilmu agama yang wajib dipelajari saat ini, bahkan kedepannya terus. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, kemudian yang dipelajari dibutuhkan untuk di masa-masa yang akan datang. Apa contohnya? Zakat, haji, baru kesini-sininya. Makanya saya mengajak kepada saya pribadi khususnya, dan buat kita semuanya, umumnya Bapak Ibu. Jadi yang punya anak, yang punya putra putri, ingetin untuk sholat. Kalau memang bacaan sholatnya kita belum bisa,
masukin ke pengajian-pengajian. Kalau di SD itu kurikulumnya berapa Pak Haji agamanya itu? Sedikit. Agamanya sedikit. Ya contoh sekolah saya aja di 09, kalau setiap hari Jumat ada kuliah duha. Ditanya sama guru agamanya, ada 400 anak. Siapa yang enggak sholat subuh tadi subuh? Hampir semuanya Pak, enggak pada sholat subuh. Jadi jamaah dirahmati Allah, jadi pesan sholat ini jangan main-main. Makanya kata muallim Kiai Haji Abdullah Syafi'i Al-Maghfurlah, murid-muridnya ini saya pernah dengar ceramahnya Muallim Rasyid putra beliau. Jadi kata ayahanda beliau Al-Maghfurlah Abdullah Syafi'i, di setiap kesempatan dimanapun sama murid-muridnya tuh, mau lagi ceramah, mau lagi ngobrol, mau lagi nasihatin sama anak-anaknya, jangan lupa titipin pesan tentang sholat gitu tuh. Jadi itu kata Syekh Muallim Al-Maghfurlah Abdullah Syafi'i. Saya pernah dengar langsung dari Muallim Rasyid putra beliau. Jadi ketika di mana-mana jangan lupa pesan tentang sholat, karena ini hal yang penting. Yang agama, nah, kalau hari ini kita putra putri, kita punya putra punya putri yang gampang ninggalin sholat, nanti udah gedenya mau jadi apa? Itu ilmu agama yang sangat penting dipelajari. Kalau di SD kurang umpamanya, masukin ke madrasah diniyah, ada tadi diniyah ya. Nah, madrasah diniyah itu pendidikan non formal dari Departemen Agama yang isinya tentang ilmu-ilmu agama semuanya. Ada fikih, ada apa gitu? Quran, hadis, terus tarikh Islam. Kalau di sini madrasah diniyah di mana? Atau fikih ya. Nah, tempat Ustaz ada nih di Serbuk. Nurul Islam, beliau madrasah diniyah. Tasolihin dia. Itu kan pendidikan-pendidikan yang formal ada. Jadi di SD pagi, nah, siangnya atau sorenya badasan madrasah diniyah, atau paling nggak di TPA. Kalau di saya TPA-nya memang nggak setiap hari, tapi tiap hari Selasa praktek sholat, usolli. Kadang-kadang nih anak-anak jangan sampai udah SMP, naudzubillah, niat sholat aja kagak bisa. Usolli, gimana? Nah, mudah-mudahan di putra-putri kita terjaga sholatnya. Ya tentunya bapak ibunya juga guru sholat. Wa yakduma ilmu tauhid, dan juga hendaknya penuntut ilmu itu mendahulukan, memprioritaskan ilmu tauhid. Wa ya'rifallahi ta'ala, dan ilmu yang pelajari tentang mengetahui Allah Subhanahu wa taala bidalil. Jadi kita dalam belajar juga harus mempelajari ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang Allah. Karena tujuan apapun kita belajar, setinggi apapun dia belajar, semahal apapun itu sekolah atau tempat belajarnya, itu tujuannya cuma satu, ma'rifatullah, mengenal Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kami sampaikan, mau sekolah negeri mangga, swasta silakan, yang bonafit boleh, yang mahal nggak apa-apa, tapi tujuannya satu, agar ia mengenal Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Bapak Ibu, titipkan, bisikin, ajarin tentang adab akhlak. Ini kalau di sekolah pendidikan negara Indonesia NKRI ini kan kurikulumnya ganti-ganti ya Pak Haji ya. Ada kurtilas, kurmer, tapi jangan lupa pesan tentang adab sopan santun ya Ustaz ya. Nah sekarang mereka lebih banyak ke gadgetnya. Contoh aja saya kelas 3 nih. Kelas 3 kalau saya lagi pagi-pagi selipin tuh, nasihatin. Begitu nasihatin sekitar 5-10 menit ada murid yang celetuk. Pak Sarif, udah sih kasih tugas ngobrol mulu biar kalau kelas 3 gitu. Tapi saya lihat emaknya, orang tuanya suka kalau saya sama Pak Haji itu ngobrol nih, kalau ada anak-anak nih yang di masjid baru begini, kenapa bisa begini, dinasihatin udah, kalau lihat orang tuanya ini gimana sih, bisa jadi kajian. Sekolah saya juga begitu Pak, ini anak 2 orang yang udah begitu tuh, guru lagi ceramah, lagi ngasih tahu terangin, nyeletuk dia Pak Haji. Saya lihatin orang tuanya, oh si A si B orang tuanya kayak begini, ada yang single father, ditinggalin suaminya bermasalah. Kemudian yang kedua, orang tuanya kayak model begini, oh
Pantas dah, orang tua itu sangat mempengaruhi putra putrinya. Mafil aba fil abna, kebiasaan bapak ibunya bakal mari buat anak-anak. Kejabat mati Allah, kecintaan kita kepada seorang guru, kecintaan kita kepada ulama, kita akan memberikan manfaat berkah buat putri putri kita. Nah itu sebagai satu contoh. Jadi mengenal Allah, diingetin. Fa inna bidalil. Bidalil itu maksudnya apa? Dengan dalilnya. Artinya apa? Dia mau belajar. Jadi nggak cuma ikut-ikutan doang. Dia ngerti tentang sholat, dia ajarin sholatnya. Ini rukunnya ini, pertama niat dan sebagainya, taklimnya. Alhamdulillah terus terus kita belajar tentang sholat, taklimnya juga tentang sholat. Kan sekarang tentang sholat juga, sholat sunnah. Sholat sunnah nanti ketemu tuh, ya kita pelajari cuma ba'diyah, qobliyah, nanti ada tuh. Makin asin ada sholat ikhtiram oleh sholat, ikhtiram oleh waktu dan sebagainya itu. Fa inna iman al-muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu atiman bitarkil istidlal. Jadi kata beliau, sesungguhnya iman orang-orang yang taklid mengikuti, ini kayak kita nih taklid nih, kita ngikutin aja, bukan mujtahid. Apa namanya? Kita mengikuti, cuma ikut-ikutan aja, belajar ilmu tentang sholat dari kitab ulama, kita pelajari, kita praktekin. Ya, ulama kita kan belajar dari Nabi, sahabat tabi'in, tentang ulama mujtahid, imam mazhab, imam Syafi'i, imam Abu Hanifah dan sebagainya. Itu namanya kita ikut taklid. Tapi walaupun kita taklid, ngikutin, tetap kita wajib belajar. Jangan sampai kita ikut-ikutan, tapi kita nggak pernah belajar langsung. Baca bukunya, baca kitabnya, dengar dari gurunya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita bitarkil istiqlal, kata beliau, walaupun kita taklid sama guru, kita ngikutin itu benar, tapi kita nggak pernah belajar langsung, itu bisa jatuh kepada hal perbuatan dosa. Jadi kita nggak pernah belajar langsung. Kenapa? Karena kita udah dikasih kenikmatan akal. Li'anna Allah Ta'ala atau nikmatal akli lil insan liyastadilla bihi ala wujudihi wa wahdatihi. Jadi kita dikasih akal biar kita mau belajar. Yang mau baca buku terserah, kitab kuning boleh, buku tentang sholat boleh, bahasa Indonesia boleh, internet, mangga. Yang penting otak kita dipakai buat belajar. Walaupun kita taklid, kita cuma tidak ikut-ikutan aja. Ketika lagi ngaji taklim, kita nanya, gak apa-apa. Kan menanya itu kan menggali informasi, apa yang kita nggak tahu kita tanya. Justru kalau kita nggak belajar, malah itu jatuh kepada perbuatan dosa karena ninggalin nikmat akal untuk belajar. Wa ikhtarul atik, dan hendaknya si penuntut ilmu ini memilih ilmu yang dulu, zaman dulu, ilmu awal, dunal muhdatsat, meninggalkan ilmu-ilmu yang belakangan. Ilmu belakangan itu seperti apa? Ilmu mantik, ilmu nahwu, sharh, kan ini kesini-sininya. Ilmu-ilmu awal itu apa? Ilmu yang diajarin dari Nabi kepada para sahabat. Qalu, para ulama mengatakan alaikum bil atik, wajib buat kalian semuanya mempelajari ilmu al-qadim, ilmu yang dipelajari awal-awal yang dari Rasulullah SAW itu ilmu tauhid, ya, ilmu Quran dan sebagainya. Wa iyyakum wal mudatsat, meninggalkan ilmu-ilmu yang belakangan. Wa iyyaka an tastagila bihadzal jadal alladzi zara ba'da qiradil akabir minal ulama. Dan juga kita diperintahkan untuk menghindari perdebatan, menghindari debat, perdiskusian, tapi debat diskusi yang nggak ada manfaatnya. Ya, yang adanya nanti malah cuma gontok-gontokan, adu emosi, egois dan sebagainya. Jadi sekarang ini zaman pilpres, ya, pilpres debat untung kagak, jabat pejabat enggak, nanti ada ribut. Ya di grup paslon 1, 2, 3 ini tuh berdebat, akhirnya pisah sama temennya, saudaranya pecah dan sebagainya. Dalam ilmu juga begitu, hindari debat kecuali perdebatan ini ada manfaatnya. Nah ini munculnya ini apa? Setelah meninggalnya para pembesar-pembesar ulama. Ya. Munculnya, kalau ulama-ulama dulu nggak ada perdebatan. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah nggak ada. Ya. Ada juga begitu datang diskusi,
ketemu masalah baru. Semakin banyak berdiskusi, semakin banyak ngobrol tentang ilmu, ada aja masalah-masalah baru yang terpecahkan. Itu begitu. Kalau kita kan enggak, semakin lama ngobrol, semakin lama ngopi, gibah jadi. Ini mau orang sono, orang duren sawit. Jadi hindari perdebatan. Kenapa? Fa innahu yubidu thaliba anil fikih, karena berdebat kusir. Kalau debat enggak ada manfaatnya, itu debat kusir, ilmu enggak ada, berdebat. Nah, yang bahaya lagi kalau kita nggak ngerti apa-apa, mending diam. Kalau bicara tentang hukum, kalau nggak bisa, bilang nggak tahu. Kata Kiai Syukron Ma'mun, makanya beliau nggak pernah mau diundang di televisi. Ya. Di televisi kan suka ada kuis tuh, pertanyaan jawab. Tapi Kiai Syukron Ma'mun nggak mau. Kata beliau, kalau memang nggak bisa, bilang aja nggak mau. Syekh Alwi Al-Maliki juga ngajarin begitu. Kalau dalam hal agama, fatwa, nggak usah merasa bisa. Kalau memang ada yang nggak bisa, bilang aja saya tidak tahu. Jadi jangan sampai dibilang sok tahu, bahaya kalau bicara agama. Karena itu menjauhkan berdebat itu malah menjauhkan kita dari ilmu fikih. Wa yudhi'ul umrah, menyanyiakan umur kita. Ya, umur kita sia-sia dah berdebat mulu. Wa yuritul wahsyata, dan menyebabkan keraguan-raguan. Wal adawata, dan permusuhan. Bahwa min asyratis saati, nah hal-hal tersebut itu semuanya, berdebatan itu adalah bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Wartifail ilmi, dan tanda-tanda kalau orang banyak debat, ilmu kagak ada, pepesan kosong, ya debat kusir, ini tanda-tanda akan diangkatnya ilmu. Gitu. Wal fikih, dan ilmu fikih. Kada warda fil hadis, begitulah keterangan hadis. Wa amma ikhtiyaru ustazi, nah ini ilmu, itu memilih ilmu Pak. Sekarang adapun memilih ustaz, memilih guru, fayan bagi ayahtaro al-a'lam, maka hendaknya penuntut ilmu itu, termasuk nih kita ini yang mau nyekolahin anak, ya hendaknya memilih orang yang lebih alim. Yang pertama derajatnya. Kalau kita mau memilih guru buat putra-putri kita, pilihlah guru yang lebih alim. Wal aura, yang kedua lebih waro. Lebih waro itu apa? Yang bisa menjaga dari sesuatu yang haram. Wal asanna, dan lebih senior, lebih tua. Kama ikhtara Abu Hanifah hina ini, sebagaimana diterangkan, sebagaimana memilihnya Imam Abu Hanifah hina ini. Ini Imam Abu Hanifah, beliau juga sama. Memilih gurunya juga beliau pilih-pilih. Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, beliau memilih gurunya Imam Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakuri. Setelah merenung-renung, setelah bertafakur. Jadi beliau ulama mujtahid, Imam Abu Hanifah, ya mazhab Hanafiyah. Beliau tuh memilih guru juga, beliau ada perenungan dulu, merenung, tafakur, memilih-milih. Jangan sampai salah milih guru. Nanti ada keterangannya lagi Pak. Saya satu saat pernah baca itu Imam Bukhari ketika mau belajar hadis, satu hadis kan dulu mah nggak ada kendaraan, jauh-jauh berapa bulan ke satu tempat, jalan safar ke satu tempat. Ada guru di sana tentang hadis ini, beliau ke sana. Begitu dilihatin mau belajar hadis sama guru itu, dari jauh kelihatan tuh itu guru punya peternakan kuda, ada ember lah buat minumnya kuda. Dipanggil dia ke kuda, suruh minum. Nah, begitu minum, dideketin sama Imam Bukhari, ternyata Pak, itu ember buat minum kagak ada airnya. Oh, jadi ini guru pengen manggil kudanya, hewan ternaknya biar nurut, ngebolongin biar ada airnya, padahal nggak ada. Kagak jadi belajar itu. Hewan aja dibohongin, dia nggak mau belajar. Beliau nggak mau belajar sama guru yang suka bohong. Sampai sebegitunya Pak. Makanya beliau wajah saya jadi imam hadis, ahlul hadis. Ini barangkali Bapak Ibu dan umat Allah yang bisa Pak sampaikan. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi nasihat buat saya pribadi, khususnya buat kita semuanya. Kenapa? Karena ketika kita melihat generasi putra-putri kita, kalau tidak kita arahkan wabil khusus akhlak-akhlaknya, adab dan sopan santunnya, nah ini menjadi perhatian buat kita semuanya, di mana nanti ke depan, hari gini aja akhlaknya udah model begini,
apalagi nanti 5-10 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan putra putri kita yang sedang belajar Allah berikan kekuatan iman Islam dan bisa istiqomah belajar taklimnya, ilmu yang dipelajari bermanfaat, manfaat buat pribadi dan manfaat buat orang tua serta masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.